Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya supaya mereka meyakinkan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Al-Quran Surat Muhammad ayat 19. Allah mencela orang-orang musyrik dengan firman-Nya, annahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 35. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, niscaya aku akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Abu Thalib berkata, andaikan bangsa Quraisy tidak mencelaku, niscaya aku mengikrarkannya di depan matamu. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat takwa, sebagaimana yang ditafsirkan Nabi Muhammad SAW. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa haramallahu Allahu ta'ala 'alan nar. Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang tiada seorang hamba mengucapkannya dengan benar disertai hatinya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia ke neraka. Umar radhiyallahu anhu berkata, ana uhaddisukum ma hiya kalimatul ikhlasi allati aljamaha Muhammadan wa ashabuhu. Aku akan ceritakan kepada kamu kalimat itu. Kalimat itu adalah kalimat ikhlas yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sahal al-Tusturi berkata, laisa liqauli la ilaha illallah sawabun ilan nazaru ila wajhillahi azza wa jalla wal jannatu sawabul a'mali. Tidak ada pahala bagi la ilaha illallah selain melihat wajah Allah azza wa jalla, dan surga adalah pahala amal-amal. Ada seseorang yang berkata, sesungguhnya kalimat tauhid jika diucapkan oleh seorang yang kafir, niscaya hilanglah kufurnya. Dalam hatinya ditetapkan cahaya tauhid. Jika diucapkan oleh seorang mukmin pada setiap hari 1000 kali, hilanglah sesuatu yang tidak dihilangkan sebelumnya. Ucapan itu adalah zikir yang paling utama,
sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kalimat itu adalah kebiasaan yang diucapkan oleh para ahli ibadah, tiangnya yang dipakai oleh para salih atau orang yang berlayar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan yang disiapkan oleh para syair, orang yang berjalan kepada Allah, persembahan yang dipersembahkan oleh para sabiq, orang yang mendahului menuju Allah. Kalimat itu adalah kunci surga, kunci ilmu-ilmu, dan kunci pengetahuan-pengetahuan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu surga, dan ada yang menyeru dari bawah arasy, wahai surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, untuk siapakah kamu? Surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya menyeru, kami untuk ahli la ilaha illallah. Kami tidak mencari selain ahli la ilaha illallah. Kami tidak akan dimasuki selain oleh ahli la ilaha illallah. Dan kami diharamkan dimasuki oleh orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu pula neraka dan segala siksaannya berkata, tidak akan masuk kepada kami selain orang yang mengingkari la ilaha illallah. Aku tidak mencari selain orang yang mendustakan la ilaha illallah. Aku haram kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Aku tidak akan dipenuhi selain oleh orang yang mendustakan la ilaha illallah. Dan tidak menimpa kemarahanku dan bencanaku selain kepada orang yang mengingkari la ilaha illallah. Lalu datanglah rahmat Allah dan ampunannya seraya berkata, aku untuk ahli la ilaha illallah. Aku akan menolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mencintai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Surga dibolehkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan neraka diharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ampunan dari segala dosa bagi ahli la ilaha illallah. Rahmat dan ampunan tidak dihalangi ahli la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan hikmah mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza syamsu kuwirat wa idan nujumu inkaddarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran Surat At-Takwir ayat 1-2. Pada hari kiamat tampak cahaya kalimat la ilaha illallah, dan ketika itu cahaya matahari dan bulan suram, karena cahaya itu adalah cahaya yang bersifat majazi, bukan sebenarnya. Sedangkan cahaya la ilaha illallah adalah cahaya yang bersifat hakiki, sebenarnya, dan bersifat zati, wujudnya karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya yang majaz akan hilang jika berlawanan dengan cahaya yang hakiki.
Dalam beberapa atsar, perkataan sahabat atau tabi'in dikatakan, sesungguhnya apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, niscaya Allah memberikan kepadanya pahala dengan bilangan setiap kafir laki-laki dan kafir perempuan. Ada yang mengatakan sebabnya adalah pada waktu dia mengucapkan kalimat itu, sesungguhnya dia telah menolak setiap kafir laki-laki dan kafir perempuan, maka sudah tentu dia berhak mendapatkan pahala dengan bilangan mereka. Salah seorang ulama ditanya tentang makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi'rin mu'attolatin wa qasrin masyidin, sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 45. Ulama itu mengatakan bahwa sumur yang telah ditinggalkan adalah hati orang kafir karena kosong dari ucapan la ilaha illallah. Sedangkan istana yang tinggi adalah hati orang mukmin karena makmur dengan kesaksian tiada Tuhan selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Maksudnya, katakanlah la ilaha illallah. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berjalan di suatu jalan dan beliau bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu semua bahagia. Sufyan ibnu Uyainah berkata, ma an'amallahu 'alal ibadi nikmatan afdalu min an'arafahum la ilaha illallah wa anna la ilaha illallah lahum fil akhirati kalma'i fid dunya. Tiada kenikmatan yang lebih utama yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya daripada dia memberi makrifat atau keyakinan, pengetahuan la ilaha illallah kepada mereka. Sesungguhnya la ilaha illallah bagi mereka itu akhirat laksana air di dunia. Sufyan Tsauri juga berkata, inna lazata qauli la ilaha illallahu fil akhirati kallazati syurbil ma'i al-baridi fid dunya. Sesungguhnya kelezatan ucapan la ilaha illallah di akhirat laksana kelezatan air dingin di dunia. Mujahid menerangkan tafsiran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Al-Quran Surat Luqman ayat 20. Hal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan bahwa setiap kalimat selain kalimat la ilaha illallah diangkat naik oleh seorang malaikat, sedangkan kalimat la ilaha illallah naik dengan sendirinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Al-Quran Surat Fatir ayat 10. Maksudnya ucapan itu adalah la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amalu sholihu yarfa'uhu, dan amal soleh dinaikannya
Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 10. Amal soleh dinaikkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah diceritakan oleh Ar-Razi, dan dia telah menceritakan juga bahwa apabila terjadi akhir zaman, tidak ada sesuatu ketaatan yang utama seperti utamanya la ilaha illallah. Karena sholat dan puasa mereka dicampuri oleh riya, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar, dan sedekah mereka dicampuri oleh sesuatu yang haram dan tanpa keikhlasan. Adapun kalimat la ilaha illallah adalah zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang yang beriman tidak akan menyebutkannya selain dari lubuk hatinya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illallahu hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang telah memasuki bentengku, niscaya dia aman dari azabku. Ada yang mengatakan jumlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 7, karena manusia memiliki 7 anggota badan dan neraka memiliki 7 pintu. Setiap kalimat akan menutup sebuah pintu neraka yang 7 untuk setiap anggota badan yang 7. Imam Razi rahimahullah menceritakan, ada seorang yang wukuf di Arafah dan di tangannya ada 7 batu. Orang itu berkata, wahai batu-batu, saksikan olehmu bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dia tidur, dan di dalam tidurnya bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi. Ketika dihisab, dia ditentukan masuk ke neraka. Pada waktu para malaikat menggiring dia ke salah satu pintu neraka Jahanam, datanglah salah satu batu yang 7 itu menutupi pintu neraka. Lalu berkumpullah para malaikat azab untuk mengangkatnya, namun mereka tidak mampu. Kemudian dia digiring ke pintu neraka Jahanam yang kedua. Kejadian seperti tadi terulang lagi. Begitulah pintu neraka berikutnya sampai pintu ke-7. Lalu dia digiringkan ke Arasy, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, batu-batu itu telah menjadi saksi, maka kami tidak akan menyia-nyiakan hakmu, dan kami pun maha menyaksikan atas kesaksianmu. Bertauhid kepada kamu, masuklah kamu ke surga. Pada saat dia dekat ke pintu surga, tiba-tiba pintu itu ditutupkan. Maka datanglah kesaksian, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan dibukakanlah pintu-pintunya sehingga orang itu pun masuk ke dalamnya. Qurtubi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadoro malakul mauti alaihi salam rajulan panazoro fi kulli udwin min a'dha'ihi falam yazid bihi hasanatan summa saqqa an qalbihi falam yazid bihi syai'an summa takka an lihyatihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihankihi yaqulu la ilaha illallah faqala wajabat lakal jannatu biqauli kalimatil ikhlasi yakni la ilaha illallah. Malaikat maut alaihissalam telah datang kepada seseorang, lalu dia memperhatikan setiap anggotanya, namun malaikat itu tidak menemukan suatu kebaikan. Kemudian malaikat membedah hatinya,
namun dia juga tidak menemukan suatu kebaikan. Kemudian malaikat membuka kedua tulang dagunya dan menemukan di ujung yang melekat pada ujung mulutnya ucapan la ilaha illallah. Malaikat mengatakan kepadanya, pastilah bagimu surga dengan ucapanmu yang ikhlas, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya di dunia la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusurihim wa ka'anni bi ahli la ilaha illallah yang puduna aturaba ar-ru'usihim wa yaquluna alhamdulillahillazi adhabba annal hazan. Tidak ada kesedihan bagi ahli la ilaha illallah di kubur-kubur mereka, dan pada hari kiamat mereka dihidupkan kembali dalam keadaan seolah-olah mereka hanya menghilangkan debu dari kepalanya saja, dan mereka mengucapkan alhamdulillahillazi azaba anal hajan. Kami tutup. Sesungguhnya ada seorang raja yang sombong kepada Tuhannya, lalu dia diperangi oleh kaumnya dan dijadikan tawanan. Mereka menanyakan dengan cara apa mereka membunuhnya. Akhirnya mereka sepakat akan membuat sebuah bejana yang besar dari tembaga dan memasukkannya dalam bejana yang di bawahnya dinyalakan api. Mereka tidak akan membunuhnya sekaligus agar dia merasakan siksa. Raja itu berdoa kepada Tuhannya satu persatu. Dia mengatakan, wahai Tuhan Anu, bukankah aku telah menyembahmu sembah yang karenamu mengerjakan anu dan anu kepadamu, maka selamatkanlah aku dari penderitaan ini. Pada waktu melihat Tuhan-Tuhan yang disembahnya itu tidak bisa menyelamatkannya, dia mengangkat kepalanya ke langit lalu mengucapkan la ilaha illallah. Dia berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah dan terus-menerus membaca la ilaha illallah. Maka Allah menurunkan hujan dari langit dan padamlah api itu. Datanglah angin lalu membelahlah bejana itu dan melayang-layang di udara. Dia terus membaca la ilaha illallah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan bejana itu kepada suatu kaum yang tidak mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah mengucapkan la ilaha illallah, dan kaum tersebut mengeluarkan dia dari bejana. Lalu mereka berkata, celakalah kamu, apa yang telah terjadi padamu? Raja tersebut berkata, aku adalah Anu dan kisahku adalah Anu. Dia menceritakan keadaan dirinya. Kaum itu pun semuanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah.